Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah ide atau konsep Anies Baswedan ini sekarang diplagiat atau dikopi atau ditiru oleh Prabowo, kenapa tidak Anies saja yang dimasukkan oleh Prabowo ke dalam tim ekonominya? Kemana arah pembicaraan saya ini? Jangan silap kawan-kawan. Prabowo sekarang meniru konsep dan ide dan gagasan Anies Baswedan. Dari segi apa? Ini, dari segi berpihak ke rakyat dan anti oligarki. Sementara Prabowo sendiri adalah oligarki. Sementara Prabowo sendiri adalah pengusaha. Tapi di sini dia menampakkan dirinya atau memang bercirikan berpihak kepada rakyat. Dari mana? Buktinya apa sekarang? Apakah kita sebagai pendukung Anies Baswedan iri? Apakah marah konsep Anies Baswedan ditiru oleh Prabowo? Tidak. Alhamdulillah. Prabowo mau meniru konsep yang digagas Anies Baswedan pada waktu Pilpres. Walaupun Prabowo sekarang ini sebenarnya mengkhianati ide dia sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Masih ingat kawan-kawan dengan reklamasi pantai di mana Anies Baswedan dengan Luhut berseteru. Anies mau mencabut izin seluruh reklamasi pantai. Ingat itu? Kepentingan reklamasi pantai itu kepentingan siapa? Kepentingan oligarki. Akan membuat hunian di situ, akan membuat perumahan. Ingat itu? Anies berhasil mencabut izinnya itu. Dan sekarang, kawan-kawan tahu enggak? Proyek strategis nasional, bukan main-main Prabowo sekarang ini meniru ide Anies Baswedan ini, anti kepada oligarki, berpihak kepada rakyat. Pantai Indah Kapuk khusus di situ, Prabowo mau mengevaluasinya. Mau mengevaluasi proyek Indah Kapuk 2 yang hampir sama lokasinya, sama dengan lokasi yang dicabut izinnya oleh Anies Baswedan kemarin. Dekat-dekat. Kepentingan siapa di situ? Kepentingan pengusaha yang juga turut memenangkan Prabowo. Walaupun memenangkan Prabowo dari barisan-barisan Jokowi kan. Tapi karena tidak berpihak kepada rakyat, kepentingan cuma kepentingan orang mewah-mewah, bahkan ekspor orang lain yang kaya-kaya dari luar, bukan untuk kepentingan rakyat Jakarta. Prabowo akan evaluasi itu. Memang akan. Tapi ini konsepnya betul-betul dia meniru konsep Anies Baswedan, mencabut reklamasi pantai yang membuat nelayan-nelayan di situ tidak mendapatkan mata pencarian. Reklamasi pantai itu kemarin itu untuk siapa? Reklamasi pembuatan Pulau G di Jakarta itu untuk orang-orang kaya. Sekarang ditiru oleh Prabowo. Bukan main sebenarnya. Dan juga satu hal lagi yang membuat kita ini agak bergembira, tapi juga agak takut-takut, agak aneh, agak kesal sama Prabowo sebenarnya. Dia akan tinjau PSN. Apa artinya? IKN yang ingin dilanjutkannya kemarin, yang dijanji-janjikan pada waktu kampanye, yang membuat Pak Jokowi senang kepada dia, akan dievaluasi. Karena apa? Saya yakin dia sesuai dengan konsepnya Anies Baswedan. PSN itu banyak korupsi. Kan itu yang membuat Jokowi kemarin kebelingasan. Dikatakan Anies Baswedan bahwa PSN itu banyak titipan-titipan sana sini. Dan begitu Prabowo mendapatkan kekuasaan, dia menemukan banyak yang tak beres di PSN itu. Akan dia tinjau lagi. Hanya satu yang ingin kita katakan sebagai pendukung Anies Baswedan. Satu. Kenapa tuh dipakai juga tim ekonominya di sekarang itu? Airlangga Hartarto, Luhut, Sri Mulyani. Kenapa tidak pakai Anies Baswedan untuk membawahi orang-orang itu? Menjadi pemimpin tim ekonomi orang itu. Karena konsepnya justru dipakai oleh Prabowo. Sementara yang melaksanakan kemarin itu kan orang-orang itu. Luhut, Airlangga Hartarto, Sri Mulyani. Saya keras mengatakan begitu. Pakai juga orang itu. Mungkin dia kawakan di situ. Mungkin mereka pengalaman di situ. Tapi di atas itu angkat Anies Baswedan menjadi mengkonya, membawahi orang itu. Artinya orang itu semua tim ekonomi Prabowo di kementerian itu patuh kepada Anies Baswedan. Toh Anies Baswedan sama konsepnya dengan Anies Baswedan dengan Prabowo. Itu pertanyaan kita, itu harapan kita sebagai pendukung Anies Baswedan. Simpel saja ya. Terima kasih.